Shalom, devosi Kitab Ester pasal pertama. Ayat 1-12 demikian firman Tuhan. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakan oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang pembesar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmar putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, bagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehumam, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Di dunia ini pemegang kekuasaan pastilah disegani. Hal ini terlihat jelas pada Ahasveros, raja penakluk yang menguasai 127 daerah. Untuk menaklukkan kebesarannya, ia mengadakan perjamuan selama 180 hari di hadapan para bangsawan dan pembesar daerah kekuasaannya, serta perjamuan selama 7 hari di hadapan seluruh rakyat. Demikian pula istrinya Ratu Wasti. Pada puncak perayaan, Ahasveros berhasrat mempertontonkan kecantikan istrinya kepada semua orang. Sayangnya, sang ratu menolak. Raja pun marah dan menurunkan Ratu Wasti dari kedudukannya di dalam kerajaan. Ayat 19 mengatakan, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Dalam teks ini tidak dijelaskan alasan mengapa Ratu Wasti menolak permintaan raja. Akan tetapi perkataan penasehat raja menunjukkan bahwa persoalan Ratu Wasti berkaitan dengan otoritas. Sikap Wasti dimaknai sebagai penolakan terhadap otoritas yang dimiliki oleh raja
dan para laki-laki di kerajaan Persia. Maka keputusan raja pun dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa dialah pemegang otoritas di seluruh kerajaannya. Tuhan Allah memberikan otoritas atas ciptaan kepada manusia, juga otoritas atas wilayah, penduduk, dan pemerintahan kepada raja, juga otoritas atas anak-anak kepada para orang tua. Otoritas tersebut tidak boleh dijalankan dengan semena-mena. Setiap orang mesti menampilkan yang pertama otoritas Tuhan Allah yang penuh hikmat. Dan yang kedua, kasih-Nya yang melindungi, menyelamatkan, dan mengampuni. Sebab setiap orang percaya adalah perwakilan Allah yang dipanggil untuk menghadirkan Allah melalui otoritas yang dipercayakan kepadanya. Kita semua adalah wakil Allah. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan otoritas di dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, mungkin juga di dalam gereja, dan pemerintahan, kita perlu waspada agar tidak memakai cara yang kasar, penuh kemarahan, dan mementingkan diri sendiri apabila merendahkan orang lain. Kita harus menjalankan otoritas dalam kebenaran, dalam keadilan dan kasih. Di balik otoritas yang kita jalankan, nama Tuhan dipertaruhkan, dan biarlah apa yang dipercayakan kepada kita, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga namanya dimuliakan dan melalui otoritas yang dipercayakan, kita pun boleh mendatangkan berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.